Gorila ini mengidap albino, sehingga bulunya menjadi putih. Dia sangatlah pintar, bukan Iki tapi dari Eknya. Penjaganya mengajarkan untuk mengerti bahasa manusia. Dia akan dengan serius memperhatikan. Tampak sangat serius. Ketika penjaganya menjulurkan tinju padanya, dia akan mengangkat tangannya. Setelah itu, inilah gorila tahu dan mengikuti tren. Sejak kecil dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi ia tak membenci manusia. Sebaliknya perilaku sangat hangat. Tapi suatu hari, penjaganya dengar dia tertimpa masalah. Dia masuk ke suatu tempat dan membunuh seekor beruang. Ini gak yang tak mungkin. Karena beruang adalah hewan besar yang kuat dan susah untuk dikalahkan. Ketika penjaga menemukan gorila, dia gemetar dan bersembunyi dalam goa. Ketika dia memanggilnya keluar, astaga, gorila ini menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi sekarang tumbuh lebih besar lagi. Dia antar gorila itu pulang. Malam itu dia bertumbuh tinggi sampai 2 meter. Dengan berat lebih 300 kg. Besok pagi, dia terus tingginya menyampai 3 meter dan beratnya 450 kg. Kenapa dia membesar begitu cepat? Ini disebabkan, pada malam hari itu, dari langit ada suatu hal aneh yang jatuh. Malam itu gorila menyentuhnya, terus menyemprotkan suatu cairan hijau. Itulah hal mempengaruhinya. Ini apa? Dan pada saat itu, ada seorang wanita sedang mencari Davis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ilmuwan. Dia memberitahu kepada Davis mengenai asal sebabnya. Ternyata ada sebuah perusahaan yang meneliti tentang teknik transformasi. Teknik ini bisa mengubah hewan menjadi besar seperti paus biru, mempunyai kekuatan seperti kumbang tanduk, dan kecepatan layaknya macan kumbang. Dikumpul dalam satu jenis virus. Yang tak lama sebelumnya, stasiun luar angkasa perusahaan ini dihancurkan oleh mutasi tikus, dan 3 kotak virus itu terjatuh ke permukaan bumi. Gorila ini menyentuh satu kotak. Sang ilmuwan yang sedang setengah menjelaskan. Mendadak gorila ini menjadi gila. Setelah itu dia mengambil satu batu, dan menghantamkannya pada pintu. Terus menerus sampai pintu tersebut hancur. Gorila itu keluar, melewati dinding dengan mudah sekali. Dia keluar dari kebun binatang, mengancam semua orang dan terkejut. Tak lama kemudian ada helikopter sampai, dan petugas itu menembakkan obat bius padanya, sehingga bisa sedikit mengkontrolnya. Tetapi Davis dan sang ilmuwan serta semuanya disita dan diangkat ke pesawat yang besar. Di pesawat Davis tahu, dia ditangkap oleh orang pemerintah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka mengatakan tak hanya gorila itu, ada juga seekor serigala. Mereka sudah kehilangan seluruh pasukannya. Sampai pesawat pun diserang, sangat mencekam. Tapi pada saat itu, yang paling menakutkan ketika pesawat sedang terbang, gorila ini mendadak bergerak karena efek dari obat bius itu sudah habis. Dia juga terbangun. Davis yang merasakannya berpikir sudahlah. Gorila mulai memakai kekerasan. Keluar dari jeruji besinya. Dalam sekejap mata, badannya menjadi lebih besar dari kandangnya. Di pesawat itu, gorila memecahkan kandangnya dan mulai berontak. Hanya dalam beberapa detik, pasukan di sekitarnya dikalahkan. Kemudian, pesawat dilubangi. Pesawat mulai tak stabil. Davis memegang batang besi dan membiarkan sang ilmuwan untuk membawa parasute. Setelah itu keluar dari pesawat. Davis tetap di sana dan membantu pekerja lainnya untuk memakai parasute. Lalu memeluknya dan keluar bersama. Gorila dan pesawat itu meledak bersama di udara. Davis datang ke tempat jatuhnya pesawat, tapi dia tak menemukan mayat si gorila. Ini berarti dia masih hidup dan sudah melarikan diri. Dia kemana? Davis dan sang ilmuwan diantarkan menuju zona militer. Ternyata dikarenakan hewan-hewan itu terlalu kuat, militer tak mempan atasnya, memakai kekerasan untuk menghancurkan mereka. Tapi waktu itu gorila dan serigala ditemukan. Mereka berlari dengan sangat cepat. Tidak ada yang mengetahui apa terjadi. Sang ilmuwan bilang, karena perusahaan kejam itu, mereka yang bereksperimen dengan virus itu pada hewan, mereka akan menuju tempat yang terdapat listrik. Tapi Davis tak ingin membunuh gorilanya. Dia mengetahui posisi dari perusahaan itu, dan mungkin perusahaan itu memiliki zat penangkalnya. Dia ditemani oleh sang ilmuwan dan mencuri sebuah pesawat. Mereka pergi ke perusahaan itu. Kondisinya lebih parah dari apa yang dibayangkan. Gorila dan serigala sedang menghancurkan kota. Hanya perlu meloncat, sudah bisa menangkap pesawat. Hanya dengan tangannya, tank di baliknya. Tentara tak bisa melawan mereka. Yang lebih menakutkan lagi adalah, di sungai muncul raksasa ketiga. Seekor buaya super yang menakutkan. Dia lebih besar daripada 2 lainnya. Setiap raungan itu seperti dinosaurus. Setiap gerakannya juga membuat suatu guncangan. Hanya menginjak sudah membunuh 3 orang. Membuka mulut dan langsung menggigit pesawat. Davis tahu, tentara tak bisa buat apa. Terpaksa untuk mencari zat penangkal tersebut. Akhirnya dia dan sang ilmuwan menemukan zat penangkalnya di perusahaan itu. Tetapi kurang beruntung mereka tertangkap. Mereka menembak Davis, membawa sang ilmuwan ke lantai atas, dan bersiap untuk melarikan diri dengan helikopter. Pada saat itu, si raksasa ditarik oleh listrik. Dia memanjat ke lantai atas. Meskipun perhitungan bagaimana, akhirnya perhitungannya juga salah. Gorila memanjat dengan sangat cepat ke lantai atas sebelum 2 ekor lain. Bagaimanapun dia juga memiliki darah monyet. Dia memegang pesawat, mulai terus-menerus memukul-pukul. Waktu itu Davis sampai dan menyelamatkan sang ilmuwan. Tetapi wanita itu ingin membunuh mereka. Davis berteriak kepada George. Gorila pun sampai. Bicara dengan pelan tetapi aksinya sangat cepat. Sang ilmuwan itu ambil penangkalnya. Wanita tersebut ditangkap gorila, melempar seperti buah-buahan, dan masuk mulutnya, meskipun masih ada rasa kemanusiaan. Tapi sifat buasnya semakin meningkat. Buaya menerobos dinding, sehingga gedung tersebut hancur. David bersama sang ilmuwan, menaiki pesawat. Pesawat bergerak, dan perlahan meninggalkan gedung itu.
seperti seluncur salju. Ketika gedung tersebut roboh dan menimbulkan asap dan debu, pesawat secara perlahan ditelan olehnya, dan akhirnya mereka tetap hidup. Pada saat itu, gorila itu juga muncul. Ketika David mencoba mengucapkan salam, dia menunjukkan respon yang baik. Mungkin vaksinnya bekerja. Dia kembali ke karakter yang sebelumnya. Waktu itu kedua monster lain juga terbangun. Satu peperang besar dimulai. Jangan lupa film ini masih ada satu raksasa. Itulah David. Dia kenakan senjatanya, melawannya bersama dengan gorila. Waktu itu mereka baru menemukan buaya raksasa tersebut meraung layaknya dinosaurus. Dia berlari menuju gorila. Untungnya gorila pintar dan memakai alat, dan memukul muka buaya. Buaya dipukul, tapi serigala juga sampai. Berjuang beberapa kali, gorila menangkap si serigala, dan melemparnya keluar. Tak terduga, David bingung. Dia adalah ras anjing tetapi kenapa bisa terbang? Gorila pun dengan cepat lelah digigit serigala. David khawatir dan menemukan si buaya sudah bangun. Dia memakai senjatanya untuk menyerang. Serigala marah, meloncat ke arah David. David pun melarikan diri, dan membuat buaya menggigit si serigala. Kekuatan gigitan buaya tak bisa dianggap remeh. Serigala tak bisa melarikan diri. Beberapa saat setelahnya membuat kepalanya terputus dan dilahapnya. Akhirnya hanya tersisa sang buaya. Hanya untuk si buaya, tetapi tak bisa melawannya. Hanya bisa berlari. David hanya manusia kecil, tak bisa berlari dari kejaran buaya. Ketika David pun siap dimakan buaya, mendadak dari langit, gorila muncul dan memukul si buaya. Dia yang berjuang, sampai buaya menggigit kakinya, tak dapat lepas. David dengan cepat mengambil bom, dan melemparnya ke mulut buaya. Bom meledak, tapi meski begitu, buaya masih belum mati. Dia memakai ekornya untuk memukul David, tapi ekornya bisa mengenai David. Buaya melemparkan gorila. Gorila tertusuk dan terluka parah. Kali ini sudah mencapai akhir. Buaya mengangkatnya ke atas. Gorila sudah tak memiliki kekuatan untuk melawan, dan segera akan dimakan buaya. Dengan cepat David, karena dia tak bisa melihat temannya dimakan. Dia menuju ke tempat pesawat tempur, dan menembaki buaya, agar dia teralihkan perhatiannya. Buaya ditembaki oleh roket. Kemudian karena buaya yang lebih kuat, David terpaksa berada di jalan buntu. Dan pada momen terakhirnya, gorila melompat dari langit. Tangannya memegang tongkat besi. Karena badan bagaikan baja dan kulit setebal besi, ia menusuk tepat di mata si buaya. Kali ini buaya berteriak kesakitan. Akhirnya dia membuang nafas terakhirnya. Gorila juga terjatuh. Kedua matanya melihat David, dan menutup mata. Ketika David menoleh, tangan gorila bergerak. David berputar. Gorila dengan cepat menutup matanya. Bukankah kamu membohongiku ya? Ternyata gorila hanya berpura-pura mati. Setelah itu mereka pergi. Kamera semakin jauh. Kita melihat gorila berdiri dan menyelamatkan seseorang lagi di dalam gedung. Meskipun orang tuanya mati oleh manusia, tapi dia masih lembut terhadap manusia.